Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ramasaira Putri dari kelas 12 IPS 4 ingin menjelaskan tentang sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Haib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah Tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Sejak itu organisasi ini tidak lagi dipimpin oleh murid tetapi oleh para guru. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya. Tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni. Selain itu, keanggotaan pun terbuka bagi mereka yang bukan murid, guru, dan alumni atau mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekolah Tawalib. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya, organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia, disingkat PERMI. PERMI merupakan partai Islam politik pertama di Indonesia. Asas PERMI tergolong modern, bukan hanya Islam, tetapi juga Islam dan nasionalis. B. Jami Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fashir bin Syihab, Syahid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Said Sejam bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Said, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair, mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab tetapi juga untuk umum. Bahasa Belanda tidak diajarkan karena bahasa penjajah, tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamiat Khair diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. C. Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takasus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumiayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair, walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab. Jika Jamiat Khair dikuasai oleh golongan Syahid atau ningrat, Al-Irsyad sebaliknya, menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan golongan alit atau kecil. Al-Irsyad dapat dipisahkan dengan Syahid Ahmad Syokrati. Ia seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Perserikatan Ulama. Jadi, Perserikatan Ulama itu adalah organisasi sosial yang awalnya bernama Hayatul Qulub. Hayatul Qulub didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Haji Abdul Halim adalah alumni Timur Tengah. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak tahun 1917, namanya diubah menjadi Perserikatan Ulama. Dengan diubahnya nama ini, tujuannya untuk menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara mereka dalam mengelola pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang NU atau Nahdlatul Ulama. Di kalangan pesantren, dalam merespon kebangkitan nasional, dibentuklah organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wa'an yang artinya kebangkitan tanah air pada 1916. Pada tahun 1918 didirikan Nahdlatul Fikri
yang artinya kebangkitan pemikiran. Kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Perkembangan selanjutnya, untuk membentuk organisasi yang besar dan sistematis, muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, atau yang artinya kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi, kemudian merumuskan kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam Hitah NU. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab Itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk menempuh tujuannya tersebut, NU menempuh berbagai cara dengan berbagai usaha di segala bidang. Seperti yang pertama di bidang keagamaan, yakni melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan dalam perbedaan. Yang kedua di bidang pendidikan, yakni menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga di bidang sosial, yakni mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Yang keempat di bidang ekonomi, yakni mengusahakan pemerataan. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang, maupun kurikulumnya. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Dengan bekal akidah, pendidikan dan keterampilan baik, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran. Bahkan sampai sekarang, Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Dalam bidang amal sosial, Ormas Islam memiliki antara lain beberapa puluh rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekankan kemurnian akidah, memerangi berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuknya, menentang tahayul, khurafat, dan perbuatan bid'ah, serta mengikis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Muhammadiyah menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta, serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Persatuan Islam Persis. Persatuan Islam Persis berdiri permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide mulai dari seorang alumnus Dar Al-Ulum Makkah bernama Haji Jamjam yang sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di sekolah Dar Al-Mutalimin. Ia bersama teman dekatnya Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran di Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu autodidak melalui kitab-kitab jadi perhatiannya. Latar belakang pendidikan dan kultur yang sama ini menyatukan mereka dalam diskusi-diskusi tentang keislaman. Tema diskusi biasanya mengenai beberapa masalah yang di sekitar gerakan keagamaan tengah berkembang saat itu atau masalah agama, yang dimuat dalam majalah Al-Munir terbitan Padang dan majalah Al-Manar terbitan Mesir, yang telah lama menjadi bacaan dan perhatian mereka. Pada tahun 1924, Hasan mulai terlibat dalam diskusi-diskusi agama dengan tokoh-tokoh agama di sekitar pertentangan antara kaum muda dan kaum tua.
antara paham modernis dan paham tradisional. Ayah Hasan memang termasuk orang yang berpandangan modernis, maka dapat dimengerti jika Hasan sejalan dengan paham kaum muda. Tak lama kemudian, Hasan pindah ke Bandung masuk lingkungan Persatuan Islam. Selanjutnya, ia memutuskan kegiatan hidupnya, pengembangan pemikiran Islam, dan menyediakan dirinya sebagai pembela Islam melalui Persis. Beliau dikenal sebagai pendiri Persis. Sebagai organisasi, Persis memiliki ciri khas gerak dan langkahnya, yaitu menitikberatkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan dakwah lainnya. Persis bertujuan pertama mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat. Kedua, menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis Al-Sunnah. Lahirnya Jamiat Khair Al-Irsyad, Perserikatan Ulama NU Muhammadiyah, dan Persis bergerak di bidang pembaharuan pendidikan dan dakwah tersebut dipicu oleh pengembangan baru di bidang keagamaan. Agama harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya sekedar tuntunan untuk kebahagiaan akhirat saja. Karena itu agama harus didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Politik, Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas maupun orsospol. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. 1. Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi atau Barat, disebut Maghribi karena asalnya dari Persia, pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau, lahirlah generasi Islam yang tangguh, salah satunya Raden Fatah, Sultan pertama Demak. 3. Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel, pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. 4. Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makbum Ibrahim, putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. 5. Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih, juga putra Raden Rahmat dengan pusat kegiatan di daerah Derajat dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. 6. Sultan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said, pusat kegiatannya di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. 7. Sultan Gunung Jati, disebut pula Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. 8. Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. 9. Sunan Muria, yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya dalam masyarakat sebagai berikut. 1. Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. 2. Raja Pandita di Gresik mengajarkan pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. 3. Susuhunan Majagung mengajarkan berbagai cara memasak. 4. Sunan Kalijati di Cirebon mengajarkan cara berdoa dan membaca mantra. 5. Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perubahan kalender siklus hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus paukon, juga merintis pembukaan jalan. Yang keenam, Sunan Bonang mengajar ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan,
Yang ketujuh, Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah dan alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu. Yang ke-8 ada Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. 1. Menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. 2. Berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam, mengingat terbatasnya sumber data dan perdebatan para pakar tentang validitas data sejarah. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada permulaan masuknya Islam yang mendepankan secara damai, menjadikan semua aktivitas dalam hidup, pernikahan, perdagangan, dan kesenian, dan lain-lain sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. Belajar dari para tokoh penyebar Islam Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat dengan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut. Yang A. Islam mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia, saling tolong-menolong, dan menghormati. Yang B. Islam mengajarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua manusia itu sama, kecuali takwanya. Yang C. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, dan mengharamkan manusia saling membenci, berkelahi, dan mendengki. Yang terakhir, yang D. Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan, serta senantiasa setiap saat berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih.